Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu Anda lagi, para pemirsa Koja Koja TV. Nah, hari ini saya sangat merasa terhormat ya dengan salah satu narasumber kita di segmen kali ini. Langsung saja ya, Bung Zami. Iya Bang. Iya. Ya, jadi kali ini kita akan koja-koja tentang electricity, ya, tentang kelistrikan. Sebenarnya bagaimana sih electricity itu? Apa yang menjadi central point dari sebuah nama yang namanya kelistrikan? Nah, bicara tentang kelistrikan dari pengalamannya beliau ini, itu semua dalam bidang akademiknya itu yang dipelajari itu tentang teknik elektro dari S1 sampai S2. Nah, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ini, kira-kira sebenarnya seberapa penting kayak itu kelistrikan? Oke, baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama Bang, salam kenal. Ya, siap. Saya merasa terhormat juga bisa diundang di Koja Koja channel ini untuk membahas terkait dengan kelistrikan. Ya. Buton secara umum dan Buton Selatan secara khususnya. Saya ingin juga menyapa penonton setia Koja Koja channel yang selalu menonton, ya. pantengin channel Koja Koja TV. Siap. Oke, baik. Kaitan dengan kelistrikan, saya ingin berbicara secara umum dulu bahwa seperti yang kita ketahui, Bang, di era sekarang listrik itu amat sangat penting. Berbicara di sektor industri, kemudian berbicara di sektor ekonomi ataupun sosial, itu sangat membutuhkan yang namanya listrik. Yeah. Nah, itu menandakan bahwa listrik itu sangat penting. Kita berbicara kelistrikan yang ada di Buton misalnya. Saya rasa kalau untuk kelistrikan yang ada di Buton, pada dasarnya untuk lingkup Pulau Buton ini, saya rasa semuanya sudah boleh dikata hampir tingkat elektrifikasinya hampir mendekati 100%. Tapi berbeda konteksnya nanti kalau kita bawa electricity itu di konteks di daerah-daerah kepulauan. Karena itu pendekatannya agak sedikit rumit, agak sedikit challenging lah. Yeah. Karena memang letak geografis dan kondisi geografis juga sangat jauh. Proses pendistribusian kelistrikan itu butuh biaya yang cukup tinggi untuk mendistribusikan listrik ke daerah-daerah terpencil misalnya. Itu Bang sekedar pendahuluan diskusi kita pada. Iya. Dan memang ya, tadi dibahas di awal bahwa memang pentingnya kelistrikan itu ya, karena sekarang semua sendi kehidupan membutuhkan listrik, ya. Dan apalagi kita bicara di Pulau Buton ini yang pasokan listriknya itu yang kita lihat saat ini masih ada juga daerah yang sering mati-mati lampu ya. Ya. Dan satu lagi, beliau ini sekarang konsen di salah satu perusahaan yang menyediakan apalagi namanya? Iya, tenaga listrik. Tenaga listrik. Iya. Jadi memang bidangnya beliau ini ya. Jadi kalau kita lihat kan di Pulau Buton ini, khususnya kita mengambil skopnya di Buton Selatan, kan ya masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh listrik ataupun juga sudah ada yang tersentuh listrik, tapi masih belum maksimal sampai 24 jam. Ya, kira-kira kalau melihat kejadian seperti ini, bagaimana yang Bang Zami itu bisa lihat apa maksudnya? Kalau ini harusnya begini. Gitu. Kira-kira gimana menurut pengalaman lapangannya Bang Zami? Oke Bang, pertama-tama saya ingin disclaimer dulu, saya sebenarnya bukan ahli juga. Nah. Dia tidak terlalu expert juga di bidang kelistrikan, tapi berdasarkan pengalaman dan apa yang saya lalui, saya cukup pantas juga berbicara kelistrikan. Itu sesuai dengan bidang keilmuan saya. Yeah. Kemudian di dunia pekerjaan saya pun masih bersinggungan dengan tentang kelistrikan. Nah, kaitan dengan tantangan yang ada di kelistrikan yang ada di Pulau Buton misalnya,
ya sering mati-mati. Itu konteksnya akan kalau kita kaji apa yang menyebabkan itu bisa mati-mati itu bisa secara luas. Tapi pada umumnya kalau untuk lebih khususnya misalnya untuk di daerah 3 pulau tadi Bang. Yeah. Di daerah Buton Selatan itu memang ada 3 pulau memang ada 3 pulau. Kondisi kelistrikannya itu punya tingkatan berbeda-beda untuk konteks kelistrikannya. Di Kadatua misalnya, di Pulau Kadatua ya, di daerah Buton Selatan, Kadatua itu kondisi kelistrikannya ya cukup memprihatinkan juga. Di Kadatua itu hanya 12 jam menyala. 12 jam menyala listriknya. Bisa dibayangkan di zaman sekarang ini di mana di Pulau Jawa sana bisa 24 jam. Mereka sudah membahas kaitan kualitas daya, kualitas kelistrikan. Tetapi di daerah Buzel masih membahas kaitan tingkat elektrifikasi. Itu. Tentu kalau seperti yang saya bahas di awal tadi Bang, tentu pendekatannya untuk bisa melistriki di 3 pulau itu tentu pendekatannya berbeda dengan pulau-pulau yang besar pada umumnya ya. Memang harus ada 2 pendekatan yang harus dianalisis di 3 pulau ini. Pertama, untuk bisa menyuplai di 3 pulau ini, kita bisa menyuplai dari pembangkit-pembangkit yang ada di Pulau Buton. Dengan itu kita mentransmisikan entah itu lewat udara ataupun kita bisa lewat bawah laut. Bawah laut. Cuma kita kaji apakah ini ekonomis atau tidak. Nah, kalau kita Kosnya mungkin ya? Iya, kosnya tinggi sekali Bang. Kalau kita mentransmisikan listrik itu lewat bawah laut. Pertama maintenance-nya juga. Bayangkan kalau di tengah laut ada trouble misalnya ada masalah, itu kan punya risiko dan kosnya juga nanti akan lebih besar untuk maintenance-nya. Dari beberapa estimasi, skema yang optimal untuk melistriki di 3 pulau ini tentu kita harus membuat pembangkit yang isolated yang memang kita bangun di daerah itu sesuai dengan potensi kalau untuk konteks energi baru terbarukan ya potensi dari alam yang ada itu sendiri. Ya. Kalau ada sumber air bisa kita manfaatkan air, bisa jadi PLTA. Tapi karena di 3 pulau ini air juga susah, jadi yang paling potensial untuk kita kembangkan kelistrikannya itu ya dari tenaga surya. Nah, jadi seperti itu Bang untuk konteks 3 pulau ini. Ya, dan artinya ketika ada ide untuk membuat satu supply energi di isolated area seperti di Kadatua dan Siompul dan Batu Atas, memang itu memang menarik ya. Kan perlu ada kajian. Nah, kira-kira artinya untuk kondisi sekarang yang infonya itu 12 jam dan saat ini saya yakin juga pemerintah berupaya ya untuk bagaimana bisa mencari solusinya ini. Dan di beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau tidak salah waktu eranya masih Bupati yang lama, itu masih Pak Bupati Arusani itu kan sempat mendapatkan penghargaan dari PLN bahwa berhasil dalam hal hal kalau tidak salah itu ya, tentang kerjasama dengan PLN. Mungkin salah satunya juga untuk daerah-daerah 3 daerah ini. Nah, kan kita belum dengar lagi sekarang ya bagaimana kelanjutannya ya. Namun ini ada hal yang menarik ketika ada satu tindakan solutif dengan mengajuk, bisa jadi ini kalau misalnya mau dibikin satu new energy supply, renewable energy yang tadi disebutkan dari solar energi, itu kira-kira siapa yang harus membuat ini? Apakah Pemda, PLN atau siapa gitu? Baik. Menurut pengalaman dan yang Bung Zami tahu. Pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa sangat sangat yakin bahwa pemerintah di Buton Selatan pasti concern di bidang kelistrikan utamanya. Saya amat sangat yakin pemerintah juga mengharapkan ketiga pulau ini bisa teraliri listrik. Mengingat listrik itu yang sangat penting. Itu saya yakin mereka punya dan concern di bidang itu. Biar kelistrikannya itu bisa menyala 24 jam. Cuman karena memang tadi ya, letak geografisnya sangat jauh dari sumber pembangkitan listrik. Jadi
pembangkitnya itu harus dibangun di pulau-pulau itu sendiri. Isolated lah artinya. Jadi di Kadatua misalnya dibangunkan pembangkit sendiri, kemudian Siompu pun dibangun pembangkit sendiri, Batu Atas pun dibangun sendiri juga. Beberapa tahun yang lalu sudah adalah upaya pemerintah Busel di mana mereka menyediakan tenaga listrik itu sendiri. Di Pulau Kadatua dan Pulau Siompu. Jadi di sana itu Bang yang suplai listrik sampai sekarang itu masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi memanfaatkan sekarang ini? Ya. Di Busel ya? Di Kadatua dan di Pulau Siompu. Jadi untuk menyuplai selama 12 jam itu mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yang itu bersumber dari solar. BBM solar. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa dikaji seperti apapun, pembangkit listrik tenaga diesel itu pembangkit listrik yang paling tidak ekonomis. Kenapa bisa begitu? Kasarnya itu kita membakar uang lah. Ya. Itu tanda kutip kita membakar uang. BBM ya, bahan bakar ya. Analisis sederhananya, misal kita membeli solar, BBM solar itu 6.800. Iya. Dikonversi ke energi listrik hanya mendapatkan 3 kWh. 3 kWh. 1 kWh 1.400 dikali 3 palingan 5.000. 5.000 per kWh-nya. Per kWh. Nah, pertanyaannya 1.800-nya gap itu kan gap yang sangat besar. Iya. Itu baru 1 liter, 1.800. Rugi ya? Sangat rugi sekali. Sangat rugi. Pantasan selalu laporan akhir dari PLN kadang itu rugi. Rugi. Infonya kita lihat ya. Ternyata itu salah satunya ya. Iya, yang bikin salah satunya yang bikin rugi PLN itu salah satu ini pembangkit listrik tenaga diesel, karena yang paling tidak ekonomis sudah pembangkit listrik tenaga diesel ini. Makanya dalam perkembangan teknologi ini selalu dicari skema-skema optimal. Yeah. Biar karena memang ada program PLN atau pemerintah memang ada proses dedisialisasi. Jadi, di mana dikurangi diesel tadi ya? Iya. Bahkan, sama seperti daerah Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya, membangun kincir angin besar itu. Itu. Jadi pembangkit diesel ini akan diganti secara perlahan-lahan, tapi tidak serentak. Tapi memang dianalisis di potensi di daerah itu atau di pulau itu, kira-kira pembangkit apa yang cocok atau yang paling optimal untuk bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel ini karena tidak ekonomis tadi. Nah, ya pun sama. Bisa kita bayangkan misalnya hampir penggunaan untuk di 2 pulau ini, karena memang yang menggunakan tenaga diesel ini di Pulau Siompu itu bisa sampai 50 sampai 60 ton per bulannya, Bang. Ya, bisa bayangkan itu ruginya berapa ratus rupiah itu per bulannya untuk menombok tiap bulannya. Dan itu masih dilakukan sampai hari ini? Sampai hari ini, semenjak dibangun sampai sekarang. Saya bisa pastikan bahwa mereka selama masih menggunakan tenaga diesel, mereka rugi terus setiap bulannya. Artinya harus menutupi dari gap tadi. Padahal, itu kan artinya ketika itu bisa diatasi, kerugian-kerugian tadi itu bisa sudah bisa diprediksi, dialihkan kemana. Artinya bisa dialihkan ke pembangunan yang lain daerah gitu ya. Iya. Kalau seandainya lebih cerdas mungkin dalam desain optimalnya untuk entah di hybrid nanti atau seperti apa. Tapi saya sekarang ini sudah ada upaya, Bang. Kalau kita lihat dari grup-grup di Buton Selatan ataupun di grup-grupnya PLN itu sudah ada upaya memang di ketiga pulau ini akan disuplai dengan tenaga surya, di mana dia akan dihybrid dengan tenaga surya. Pembangkit tenaga diesel tadi dihybrid dengan tenaga surya. Untuk bisa menyuplai 24 jam kelistrikan yang ada di 3 daerah pulau. Tadi, 3 pulau tadi itu ya? Iya, Bang. Dan ini sangat menarik ya, karena ketika ini terjadi, otomatis kan cost-nya PLN juga berkurang. Ya, iya, Bang, tadi penggunaan diesel tadi itu. Tapi kan itu baru rencana. Yang saat ini kan kondisi sekarang ini, artinya contohlah ketika misalnya mati lampu dan itu akan berpengaruh ke sentra-sentra ekonomi masyarakat. Contohnya yang punya es batu, kan habis juga ketika mati lampu. Terus harus diatur lagi berarti. Terus kemudian
yang pakai wifi, internet. Ketika mati lampu otomatis kan tidak bisa dipakai nih, otomatis akan terhambat juga semua. Ini kan kalau mati lampunya siang pasti itu terganggu, apalagi kalau mati lampunya malam. Karena ini kita belum tahu itu di sana bagaimana itu. Iya. Itu di sana mati lampunya siang atau malam itu? Ya, jadi kalau untuk di dua pulau tadi Kadatua dan Siompu itu menyalanya dari sore. Dari sore? Jam 5 sampai pagi. Nah, katanya siang tidak bisa beraktivitas dong. Iya. Pun bisa beraktivitas masyarakat, bisa beraktivitas menggunakan listrik tapi milik pribadi, Bang. Gensetnya mereka harus beli sendiri atau tenaga suryanya mereka beli sendiri yang rooftop menggunakan ini. Dipasang-pasang di atap masing-masing. Tapi kalau untuk mau menunggu listrik yang bersumber dari PLN tadi, ya harus kita menunggu mulai dari sore sampai subuh. Sampai subuh. Nah, artinya seperti itu, Bang. Kalau kita bilang ya pelayanan ke masyarakat itu perlu ada peningkatan lagi setelah ini. Artinya dengan melihat kondisi seperti ini harusnya ada tindakan alternatif solusi lah yang dibuat oleh pemerintah setempat. Ya, apalagi yang mau dibahas ya? Itu contohlah kerugian ini pasti banyak ketika mati lampu lah, atau misalnya siang-siang mati lampu, atau misalnya orang yang kuliah atau yang sekolah misalnya butuh bikin tugas, atau misalnya saat ini kan atau bagaimana pada saat itu PPKM ya. Sangat masih susah itu ya, masuk sekolah harus connect internet. Iya, bisa dipastikan sangat kesulitan tersendiri. Apalagi di zaman sekarang ini semua internet bisa dibayangkan. Otomatis kan jaringan tidak akan bisa menyala kalau tidak ada listriknya. Akhirnya ujung-ujungnya disalahkan lagi pemerintah. Apa pemerintahnya nih, Busel apa nih? PJ-nya belum bekerja. Misalnya sekarang ya kan begitu masyarakat ya. Iya. Padahal mungkin belum tentu. Dan itu saya pikir sudah wajar mau mengeluh ke siapa? Kalau bukan mengeluh ke pemimpinnya. Iya. Atau kan mengeluh ke sekarang PJ-nya ini Laude Budiman tidak bagus misalnya. Padahal mungkin bukan maksud beliau seperti itu. Padahal ada mungkin yang lagi siapkan untuk yang lain kan begitu. Akhirnya kan lagi masa-masa politik langsung meramai ke arah situ ya. Dibanding-bandingkan. Padahal mungkin ya yang Pak Budiman sekarang ataupun yang Pak Rusani sebelumnya kan mungkin bagus ya. Artinya kaitan-kaitan politik kan ini mulai masuk sekarang ini, tahun-tahun sekarang ini. Iya, apalagi sudah tinggal berapa tahun lagi, Bang. Sangat lagi, padahal mungkin ya kepemimpinan mereka bagus. Ya, tapi kan kita tidak akan bahas jauh ke arah situ. Karena kan kita hanya membahasnya ini kelistrikan untuk masyarakat. Karena dari pembahasan tadi itu namanya listrik sudah dibutuhkan sekali. Barang nomor satu sekarang ini selain apa ya? Selain pangan. Papan, sandang pangan papan listrik. Rumah tidak ada listriknya juga seperti yang terjadi di Jakarta. Ada itu apa Tiko. Yang rumahnya hidup tanpa listrik itu bertahun-tahun. Artinya itu kan juga jadi masalah baru ketika orang temu dan iba akhirnya dibantu listriknya. Nah, di Pulau Buton Selatan, di Kabupaten Buton Selatan ada tiga pulau yang miris juga kelistrikannya. Harusnya ini dapat bantuan juga. Dicari solusinya. Harusnya memang di ketiga pulau ini harus menjadi perhatian khusus karena dan pendekatannya juga harus dicari skema yang paling optimal karena memang punya tantangan tersendiri ketiga pulau ini. Apalagi seperti yang Abang bilang tadi bahwa sektor ekonomi, sektor industri tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada listrik. Nah, itu kan. Makanya itu. Ya. Makanya di berbagai diskusi ataupun di seminar-seminar itu perdebatan antara lebih mana masuk industri dulu atau kelistrikan dulu. Tidak mungkin ada industri kalau tidak ada listriknya. Atau tidak mungkin kita bangun listrik kalau untuk apa nanti kita bangun listrik kalau tidak ada apa namanya industrinya. Mau dipakai apa untuk listrik ini? Betul. Nah, tentu untuk mau menjawab tantangan ini atau dua dilematis ini, tentu semua instansi yang terkait lah harus duduk bersama-sama untuk bisa membahas kaitan dengan skema optimal terbaik untuk melistriki di tiga pulau ini. Betul. Misal untuk konteks daerah misalnya atau pemerintah daerah, ya harus mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah sendiri. Misal mereka menyiapkan lahannya mungkin atau mempersiapkan data-data penunjang untuk bisa meyakinkan PLN ataupun pengembang nantinya untuk bahwa listrik itu di daerah kami ini penting loh. Nah, misal seandainya pemerintah bisa menjamin bahwa
listrik seandainya listrik bisa masuk di daerah ini, kami bisa pastikan bahwa ekonomi akan tumbuh, industri akan tumbuh. Karena kalau kita lihat misalnya, kalau di 3 pulau ini kan boleh dibilang sumber pendapatannya itu dari laut. Dari laut. Nah, laut kemudian dari beberapa laporan dari masyarakat di 3 pulau ini, mereka memang khususnya di laut yang batu. Utama itu cold storage bang. Cold storage ini tidak bisa dingin kalau tidak listrik. Dan ya harus 24 jam. Bisa dibayangkan kalau 2 jam menyala listrik kemudian mati lagi, waduh, belum sempat membatu itu sudah mencari lagi. Jangan hanya datang ke masyarakat dan lalu bilang kami akan perjuangkan listrik ketika kami terpilih. Kan itu yang harus dihindari. Akhirnya jadi bahan jualan politik dan omong doang ya. Padahal kan itu harusnya menjadi perhatian dari menjadi bahan perhatian ya. Dan harus dikaji, jangan hanya sebatas tadi seperti yang bilang, hanya digiring terus ke arah politik politik. Jadi hal yang sering terjadi lah. Seperti itu diarahkan ya, kita mau bilang juga membudaya masyarakat juga ya, bagaimana? Tapi kan itu yang terjadi, mungkin tidak ya, tapi niatan mereka mungkin tidak. Tapi kan yang terjadi sampai hari ini ya kelihatannya seperti itu. Ya harapan kita memang ke depannya di Pulau Buton ini, khususnya di Buton Selatan, kelistrikannya itu didapatkan solusi yang optimal, maksimal, agar bisa khususnya di 30 tadi yang kita bahas tadi ini bisa 24 jam. Ya. Betul bang, harapan saya juga utamanya di 3 pulau ini memang harus menjadi perhatian khusus, karena memang sangat disayangkan sampai sekarang pun kelistrikan itu utamanya di Pulau Batu Atas itu belum tersentuh listrik dari sumber PLN. Sekalipun memang kalau kita melihat dari perkembangan berita yang ada di grup-grup Facebook di Buton Selatan, memang akhir-akhir ini sudah mulai masuk tiang-tiang listrik ya, tiang listrik yang itu dibantu oleh PLN untuk bisa melistriki di Kepulauan Batu Atas. Listriknya belum mengalir ya? Belum mengalir. Tapi kalau mau disambung dari mana itu sumbernya, itu pasti jauh sekali itu ya, karena di Batu Atas. Iya. Kalau dari bawah laut itu. Ya itulah bang. Kalau mau mengharapkan atau mau mendapatkan suplai listrik dari tanah Buton misalnya, kelistrikan yang ada di Buton, jarak antara Pulau Buton sama Batu Atas itu jauh sekali bang. Berarti harus ada di isolated area tadi. Harusnya dibangun di Batu Atas. Dibangun pembangkit yang isolated, yang memang pembangkitnya di lokasi itu. Di Batu Atas ya. Dan sampai hari ini belum ada kabarnya. Iya. Mudah-mudahan ada kabarnya. Oke, kayaknya kita akan akhiri sampai di sini saja. Boleh bang. Koja-koja kita. Konklusinya? Oke, baik. Kesimpulan? Oke. Oke, silakan. Oke, baik bang. Tidak terasa sudah sampai beberapa puluh menit ya kita berdiskusi tentang kelistrikan. Ya memang kalau kita berbicara tentang kelistrikan ini bisa sampai bisa sampai besok kalau untuk membahas ini. Cuman secara umumnya tadi kurang lebih kita sudah membahasnya. Namun sebagai closing statement saya ingin mengutip dari pernyataan atau pendapat dari salah satu profesor di Universitas Gadjah Mada, bahwa kelistrikan itu bisa menjadi penggerak ekonomi manakala 3 variabel ini terpenuhi. Yang pertama, suplai yang cukup. Jadi suplai kelistrikan itu harus cukup. Bagaimana mungkin kita mau menjadikan penggerak kelistrikan itu menjadi penggerak ekonomi pada saat listrik itu tidak bisa menyentuh ke sektor-sektor industri. Tidak akan mungkin itu bisa menggerakkan perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, harus andal. Listriknya itu harus andal. Bayangkan baru 2 jam menyala, habis itu mati lagi. Belum panas belum membeku air es itu sudah mencair lagi. Itu kan menjadi hambatan juga di masyarakat. Kemudian yang ketiga, variabel yang ketiga itu costnya itu harus low cost lah, harus lebih murah. Sekalipun variabel pertama dan kedua tadi terpenuhi, tapi kalau biayanya mahal, itu kan tidak ekonomis juga, dan itu akan berefek ke ekonomi yang ada di masyarakat itu sendiri, karena biayanya akan mahal juga kalau biaya biaya operasionalnya mahal. Saya rasa itu bang sebagai penutupnya. Mantap ya, kita terima kasih nih. Terima kasih bang, terima kasih Zami. Jadi demikian koja-koja kita kali ini. Kita akan koja-koja lagi nanti lain waktu. Kita menunggu hasil dari
apa koja-koja ini ya. Siap Bang. Mudah-mudahan terrealisasi nanti dan kita akan bahas lagi hal-hal kelistrikan lain lagi ya, yang masih ada kaitannya dengan Bang Zami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tangkan.